Besok ada seminar internasional, di mana seminar internasional ini insya Allah akan dibuka oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD mewakili Bapak Presiden Bapak Jokowi, dan diisi oleh para pembicara ada dari beberapa kementerian, dan ini juga membuka wawasan kita sebagai notaris mengenai perkembangan dunia notaris di dunia, di mana Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kehidupan hukum di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa digitalisasi yang saat sekarang ini sudah merambah kemana-mana, ini akan jadi bahasan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan satu hal lagi yang paling penting tadi yang apa dikatakan oleh Mr. Lionel, bahwa penguatan civil law, dimana kita bisa lihat bahwa common law ini sudah merasa superior. Jadi kita pertahankan, kita kuatkan civil law. Dari 91 negara anggota UNL ini, kalau kita berbicara dari 91 negara ini akan memperkuat ketahanan kita. Jadi bukan bicara masing-masing negara, tapi ada UNL 91 negara. Ini akan memperkuat sistem civil law. Dengan sistem civil law ini tadi juga ada beberapa yang saya tangkap dari apa yang dikatakan oleh Mr. Lionel, adalah adanya kodifikasi daripada seluruh aturan, dan dengan adanya civil law ini akan membuat ada pencegahan konflik. Inilah fungsi notaris. Kedua, melindungi, lembaga notaris akan melindungi hak-hak dari warga negara, hak-hak dari klien. Dan yang ketiga, pasifikasi dari masyarakat supaya tidak banyak konflik. Itulah fungsinya. Ada 3 hal tadi yang dikatakan oleh Mr. Gandhi. Saya rasa itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Ketum dulu atau Mr. Gandhi. Baik, Ibu Ketum dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan yang hadir melalui online. Saya perlu tambahkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia merasa bersyukur ya, karena di akhir kepengurusan kami, yang mana kami akan menghadapi Kongres Notaris dengan iPhone nasional, kami masih bisa menyelenggarakan acara yang manfaatnya sangat besar, baik untuk anggota, untuk Ikatan Notaris Indonesia, dan tentu juga untuk mendukung program dari negara Republik Indonesia. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Umum, pagi ini adalah acara rapat Komisi Asia. Yang tidak hadir adalah Lebanon, karena kita tahu bahwa Lebanon sedang menghadapi banyak permasalahan ekonomi maupun politik. Tadi juga disampaikan, saya tambahkan dari Presiden UNL, bahwa kenapa kita perlu bersatu dari negara civil law, karena UNL sendiri mempunyai rencana kerja untuk bicara atau approach baik dengan PBB, badan-badan terkait, dengan Bank Dunia, dan lain itu. Tentunya tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk mendorong globalisasi untuk civil law, karena terus terang ini adalah tantangan yang besar, karena kita ketahui bahwa common law sangat besar juga pengaruhnya. Nah, cara pandang yang superior itu tentunya kita juga pandang juga sebagai tantangan bagi kita semua, tentunya bagi anggota-anggota UNL untuk bersama-sama, mari kita bersatu untuk bagaimana kita memperluas jaringan kita agar supaya perjuangan kita
untuk notaris civil law tentunya akan mendapatkan apa ya, perluasan profesi. Itu penting buat kita. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan support dari rekan-rekan semua atas acara hari ini, terutama besok pagi, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri Firdaus Akbar bahwa tema utama kita adalah bagaimana eksistensi notaris Indonesia di era digitalisasi, dan kami berharap hal ini akan memberikan dampak yang positif baik bagi notaris Indonesia yang menganut sistem civil law maupun bagi negara kita. Karena satu lagi, kita juga ingin membantu, mensupport pemerintah untuk menjadi anggota FATF. Makanya besok dari Kominfo, dari PPATK akan bicara mengenai pencucian uang, terorisme. Hal itu akan memberikan pandangan positif bahwa negara Indonesia itu betul-betul ingin menjadi anggota dari FATF. Dan alhamdulillah di samping hadir 8 negara Asia juga hadir Presiden UAE yang tentunya akan memberikan masukan yang positif juga kepada organisasi-organisasi besar dunia untuk bisa mendukung Indonesia menjadi negara FATF. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas supportnya. Mohon doanya supaya acara hari ini dan besok bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. So first of all, I would like to thank the President of ENE, Yonita Bidari, and President of the Commission of National Affairs for Organization, for explaining so faithfully all the ideas I have expressed this morning during my keynote remarks, because it shows how much we share the same values and visions of profession. I want also to congratulate the Indonesian Chamber for chairing the Commission of Asian Affairs under the presidency of President Titius Akbarsia, because it shows how dynamic and active is your chamber within your union. You have been very involved in the past by organizing the main event of one of the president legislators. It was the International Congress of Notaries in Jakarta, and all the union is very grateful, and it's time for me to express the gratitude of the organization for all those activities that are happening here in Indonesia. Tomorrow I will have the privilege to participate in the seminar, and I think what's important during this seminar is to show the usefulness of a profession for the whole society, and the topics you have chosen are an excellent opportunity to show that, to bring evidence of this role of notaries, particularly the topic I will be presenting about tomorrow, which is the role of notaries for inclusive economic development, and I will try to present some ideas about the benefit of a profession, and also the particularity of continental law, of civil law notaries within our countries. So I would like to thank you again for this opportunity and for the excellent organization and warm hospitality of Indonesian notaries. Thank you again. Baik, secara singkat saya terjemahkan ya Bapak Ibu sekalian. Presiden Lionel Gallie mengucapkan terima kasih kepada Presiden INI Ibu Yuwalita dan juga kepada Presiden Komisi Asia yang juga sekaligus adalah Sekretaris Umum INI yaitu Bapak Tri Firdaus, karena telah tadi memberikan pengantar dan menjelaskan dengan baik apa-apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Lionel di pagi hari ketika ada rapat Komisi Asia. Ini menandakan bahwa kita semua memiliki permasalahan yang sama, tapi juga nilai yang sama. Jadi
berbagi permasalahan dan berbagi nilai yang sama juga. Kemudian Presiden Lionel juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Firdaus sudah mengetuai atau menjadi Presiden Komisi Asia untuk tahun 2023 ini, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia atau INI ya khususnya itu sangat dinamis, sangat aktif dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar, terutama yang selalu diingat oleh Union atau oleh Presiden tadi disampaikan adalah Kongres Internasional pertama kali yang dilakukan di Asia, yaitu di Jakarta pada tahun 2019 kalau tidak salah ya Bu ya. Jadi itu masih sangat diapresiasi oleh para anggota Union, dan Presiden sekali lagi mengucapkan terima kasihnya kepada kita semua. Kemudian besok Presiden Lionel juga akan berbicara di seminar yaitu di panel 1, dan besok beliau akan berbicara tentang peran besar notaris bagi kepentingan masyarakat. Khususnya untuk topik pertama di panel 1 itu adalah membicarakan tentang peran notaris tentang ekonomi inklusif, yaitu ekonomi yang melibatkan semua pihak, terutama pihak-pihak yang termarginalisasi gitu ya. Besok itu adalah ekonomi inklusifnya untuk UMKM dan koperasi. Di sana Presiden Lionel akan memaparkan tentang gagasan-gagasan mengenai peran besar notaris untuk perekonomian UMKM dan koperasi, terutama peran besar notaris di negara-negara civil law. Sekali lagi Presiden menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan rapat Komisi Asia yang luar biasa, katanya excellent sekali, dan sambutan yang sangat hangat. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan sekalian, saya persilakan. Ada pertanyaan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Singkat saja, saya ingin tahu sejauh mana peluang dan tantangan perkembangan digitalisasi bagi pelaksanaan jabatan notaris. Kepada siapa? Kepada Mr. Lionel dan Pak Firdaus. Jadi perkembangan digitalisasi untuk bagi dunia notaris besok kita bicarakan. Ya, diskusi kita besok. Ramai diskusikan mengenai digitalisasi. Karena sekarang ini kita bisa lihat bahwa digitalisasi itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Setiap manusia, setiap orang sekarang sudah pegang handphone, sudah bisa komunikasi WA, sudah bisa beli sesuatu melalui handphone. Semua kegiatan sudah banyak melalui digitalisasi, dan itu pembahasannya topik paling heboh besok, ya. Terima kasih. Oke. Man. Just to say a word as regard this topic, the threat is of course that some people may imagine that digital tools can be a replacement of notaries. The opportunity is of course having new tools that make us more efficient in our missions. I'm convinced that we must take ownership of digital tools to provide a better service to the citizens and to the economy. But of course there are many tasks that cannot be done only by digital tools, and it requires the human factor, human assessment, and I think that nobody is ready to receive any advice from the machine. So I'm convinced there is a share which will be kept by humans, and we must simply keep the control of the tools that we use. Tadi ditanyakan mengenai ancaman dan peluang digitalisasi bagi jabatan notaris atau profesi notaris. Ancamannya tentunya adalah yang kita ketahui bersama, yaitu dianggapnya digitalisasi atau teknologi itu bisa menghentikan profesi notaris atau menghentikan jabatan notaris. Itu ancamannya. Kemudian peluangnya, tapi dengan adanya teknologi digitalisasi, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dengan lebih efisien. Banyak pekerjaan notaris yang bisa diberikan dengan lebih memberikan kepastian hukum misalnya. Tapi kuncinya untuk mendapatkan manfaat itu adalah kita harus memiliki, kita harus terlibat, kita harus tahu dalam perkembangan digitalisasi itu. Dan kita harus ingat bahwa tujuan utama dari penggunaan teknologi adalah untuk kemanfaatan masyarakat sebesar-besarnya.
Jadi masih banyak hal yang tidak bisa dipenuhi oleh teknologi. Tampaknya masih banyak, terutama artis-artis hukum, artis legal itu masih memerlukan sentuhan manusia dan belum bisa digantikan oleh teknologi. Dan kata kuncinya itu tadi, kita harus pegang kendali atas teknologi. Pertanyaan lain? Good morning. To Mr. Lionel, the question. My name is Anja. I'm one of the members of the Public Relations seminar today. My question to you, sir, what's your view on the current situation between civic law and Commonwealth law in your leadership in regard with the digitalization and also the obstacle that you're during your chairman with the 91 different countries with their own differences and their own problems, how you complement each other on this venue, on this seminar, and then secondly also how you think about the future of notary in Asia particular or in the world in the future. Thank you. Mr. President, I need you to be very concise in answering that as we need to begin the presentation. Well, it's difficult to give a short answer to all those questions. The current position of continental law, of civil law countries compared to common law is that we represent the majority in the world. More than two-thirds of the population of the world is within countries of continental law. So we must be aware of our strength and be confident that the value that we express are useful and faithful to the tradition of the countries. So we must be proud of our legal system. That's my first answer. As regards the diversity of the Union, we share common values, and that gives us a common ground to discuss and exchange our experience. And as regards the differences and diversity, it's a kind of enrichment from each other, and it's also when we find experiments in one of the country which are successes, it's a source of inspiration, and that's the very purpose of this kind of meeting, to hear what's happening in other countries. Short and sweet, as you expected. Thank you so much. That was perfect. One more. I think we're going to give the opportunity to pairs, if there's any pairs, because Mbak Anja is a member of the notary. Just one last one. Terakhir ya Mas ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, apa negara yang sudah bergabung di FATF dari anggota WNL dan seberapa penting bergabungnya INI untuk masuk di anggota FATF? Terima kasih. Dan ya peran dari WNL seperti apa juga gitu. Terima kasih. Makasih. Nanti untuk seberapa banyak anggota UNL yang sudah menjadi anggota FATF ada berapa, Mbak Prita? Maksudnya negara. Jadi ini ada 91 anggota. Berapa? 91. Nah, jadi artinya bahwa dari semua negara yang menjadi anggota FATF, Indonesia adalah yang belum menjadi FATF. Pentingnya, sangat penting. Kenapa? Karena dengan menjadi anggota FATF, Indonesia membuktikan bahwa Indonesia itu bebas dari pencucian uang dan kegiatan untuk terorisme. Dengan begitu, maka investor-investor akan datang ke Indonesia untuk berusaha. Manfaatnya apa notaris? Ya pasti bermanfaat. Dengan investasi langsung melangkah pesat, artinya pekerjaan notaris akan bertambah. Jadi semua itu ada kaitannya. Makanya kenapa kita INI itu aktif di UNL. Salah satunya juga ingin mendukung program pemerintah agar segera bisa menjadi anggota FATF. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk press conference-nya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.